Sis. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya izin setting sebentar ya, sambil undang Mas Bayu ini. Mas Bayu apakah sudah bisa join? Sebentar. Halo teman-teman, nama saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Seperti biasa, Sabtu malam kali ini kita mempunyai sebuah acara bernama Weekend with Friend, dan tamu kita kali ini adalah Mas Bayu. Sebentar saya akan add untuk Mas Bayunya. Semoga sudah bisa gabung dengan kita. Apakah bisa gabung? Tema kali ini adalah, nah ini dia. Wow, mantap. Gimana kabarnya? Ya, Sehat? baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah bersama dengan Mas Bayu ini. Sebentar biar agak cakep. Oke. Waduh. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai ya Mas Bayu. Siap ya? Ini tadi sudah Baik, ada siap. Pak Siswanto nih join. Wih. Baik, siap. Ya, jadi tadi saya sudah pengantar sebentar. Setiap Sabtu malam Minggu kita punya semacam agenda Weekend with Friend. Jadi itu saat saya Sri Dewanto Pinuji, saya pemilik blog pinuji.net, mengundang teman-teman baik saya untuk berbagi. Nah, kebetulan pada saat ini kita kedatangan tamu spesial, namanya panggilannya Mas Bayu, terus kemudian akun Instagramnya @apriyuanda.bayu. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengenai Widya Iswara. Kenapa? Karena ini adalah profesi atau tugas sehari-hari dari Mas Bayu di kantornya. Jadi Mas Bayu adalah seorang Widya Iswara. Nah, Widya Iswara itu apa? Nanti kita akan bahas bersama Mas Bayu. Kemudian yang kedua, kebetulan juga Mas Bayu ini Widya Iswara di Badan Penanggulangan Bencana. Nah, nanti kita akan juga bahas apa sih hal-hal penting yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana dari sudut pandang seorang Widya Iswara. Nah, kebetulan yang kesekian kalinya, kita juga beruntung karena Mas Bayu ini adalah praktisi dalam jualan online. Jadi nanti Mas Bayu juga akan berbagi kepada kita mengenai hal-hal apa saja yang tips-tips kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti jejak Mas Bayu, mempunyai pekerjaan sampingan di samping pekerjaan utama yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke Mas Bayu, kita Baik. mulai saja ya, siap ya? Santai aja Siap. sih. Ini nggak kayak sambil Webinar. apa aja boleh, ya. Oke, Mas Bayu, Siap. terima kasih pertama-tama yang sudah berkenan bergabung dengan kita di tengah kesibukannya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang malam ini bisa bergabung dengan kami. Nah, Mas Bayu ini kan Ya. Widya Iswara. Nah, sebenarnya Ya. Widya Iswara ini apa gitu? Kalau boleh dijelaskan. Ya. Sorry, malam dulu Ci Ella. Sorry Ci, ini apa namanya?
lagi banyak kegiatan. Oke, silahkan Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Dewo. Jadi ya perkenalkan, nama saya Bayu Pradana. Saya profesi sebagai Widya Suara di Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dewo tadi, apa sih Widya Suara itu? Jadi kalau mungkin di sini yang rekan-rekan ada yang ada di sini tahu mungkin guru atau dosen ya, mungkin yang lebih umum kita kenal. Jadi kalau apa namanya guru itu kan berarti apa namanya mengajar di sekolah-sekolah. Kemudian kalau dosen itu kan mengajarnya di perguruan tinggi, ya baik PTN maupun PTS. Tapi kalau kita di instansi pemerintah di PNS itu kita kenal yang namanya Widya Suara ini adalah guru bagi PNS. Guru Oke. bagi PNS. Jadi biasanya makanya adanya di Pusdiklat Mas Dewo, di Badan Diklat atau di Pusat Pendidikan Pelatihan miliknya Kementerian Lembaga atau pemerintah daerah. Nah, disinilah Widya Suarani berperan sebagai pengajar maupun sebagai narasumber. Tapi yang khusus untuk di Pusdiklat BNPB ini kita punya punya mungkin keistimewaan tersendiri ya. Jadi selain kita ngajar PNS, kami di Widyaswara juga bisa mengajar ke selain PNS, ke masyarakat, ke apa dunia usaha, ke siapa saja, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Jadi itu, Mas Dewo. Siap, terima kasih. Eh, ada dari Mbak Norma ini. Kita sambil ini ya, lihat chat juga ya, Mbak Norma MS. Saya kira Ya. teman SMA saya, ternyata kayaknya bukan. Ini Mohon kayaknya doanya ya, dari Mas. BPBD Bogor ini. Oh gitu. Mohon doanya ya Mas Heeh. Bayu, semoga saya bisa segera mengikuti jejak Mas Bayu. Wih, kayaknya mau pindah ke Amin. Sentul ini. Ini Kan deket tuh boleh boleh Bogor. biar tambah rame nanti. Iya, Bogor sama Sentul. Oke, Mas Bayu, berarti eh, tidak terbatas pada ini aja ya, apa namanya PNS saja, tapi ternyata bisa juga ke dunia usaha, masyarakat dan lainnya. Nah, kalau Mas Bayu sendiri apa yang di apa ya? Kalau tadi kan guru, kalau guru kan ada mata pelajaran. Nah, kalau Widya Iswara Mhm. ini apa namanya? Apakah kalau dosen mata kuliah? Nah, kalau Widya Iswara ini apa, Mas? Kalau di Widya Suara ini kan biasanya kita eh, mengajar itu kan seringkali eh, istilahnya pelatihan ya sekarang Mas Hmm, Dewa ya. Jadi eh, makanya kita di sini melatih. Jadi melatih kita kalau di pusdiklat yang di tempat saya di tempat Mas Dewa juga bahwa pusdiklat penanggulangan bencana ini berarti melatih hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Nah, jadi di sini nanti kita apa saja yang terkait dengan pengetahuan penanggulangan bencana bisa kita ajarkan, bisa kita latihkan kepada siapa saja. Nah, kalau di BNPB siapa-siapa saja yang bisa kita latih, itu biasanya ada yang istilah yang Pak Kepala BNPB ini apa namanya mendeklar menjelaskan bahwa kita ini harus siapa saja yang harus kita ajari tentang bencana ini yaitu pentahelix tadi itu. Jadi ada 5 komponen, yaitu yang pertama pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dunia usaha, akademisi maupun media massa atau pers. Nah, di sini lima komponen ini harus kita latih agar tahu bagaimana menanggulangi bencana, agar tidak kaget ketika ada bencana dan mampu untuk balik lagi seperti semula sebelum terjadi bencana. Jadi oke. siapa saja, Mas? Oke, siap. Kemudian tadi Mas, pertanyaannya yang kalau Mas Bayu sendiri itu yang diajarkan yang mengajarkan apa Ya, untuk jadi kami punya beberapa orang widyaswara. Setiap widyaswara ini yang punya spesialisasi. hmm, Jadi kalau saya spesialisasi di tahapan prabencana. Di oke, situ siap. bagaimana setiap orang itu melakukan upaya pencegahan bencana, kemudian mitigasi bencana, sampai dengan kesiapsiagaan bencana, serta bagaimana cara mengelola risikonya sebelum Hmm, terjadi bencana. Jadi kalau saya fokusnya di prabencana. Namun ada oke, juga pengajar di Diklat BNPB ini yang spesialisasinya di tanggap darurat, ada yang di prabencana, di pasca bencana, di raprekon, maupun di spesialisasi yang lain. Itu oke, Mas Dewo. siap. Kemudian Mas Bayu, pertanyaan selanjutnya,
ini kenapa kok kita harus memberikan pengetahuan penanggulangan bencana ini ke orang-orang? Maksudnya ke yang tadi disebutkan ada pentahelix itu, kenapa sih kok kita harus memberikan pengetahuan tentang kebencanaan ini? Mungkin bisa Iya. di-share alasannya. Jadi kenapa kok kita harus memberikan pengetahuan ya terkait dengan penanggulangan bencana ke siapa saja? Kalau tadi menurut Pak Kepala BNPB kepada 5 komponen pentahelix ini. Jadi intinya bahwa kita tahu bahwa wilayah kita, wilayah Indonesia ini kan sangat-sangat sangat rawan Hmm. bencana, sering terjadi bencana. Mungkin kalau Mas Dewo lihat dan rekan-rekan yang di sini lihat bahwa setiap hari mungkin puluhan bahkan mungkin puluhan kali bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa berarti seluruh komponen, seluruh masyarakat Indonesia ini terdampak. Nah, bisa saja kapan saja akan mengalami kejadian bencana, mungkin bisa menjadi korban ataukah apa namanya melihat langsung bencana, sehingga ketika kita berikan pemahaman terkait dengan penanggulangan bencana ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, setelah terjadi bencana, dan pada saat bencana dan setelah terjadi bencana. Mereka tidak kaget ketika bencana karena sudah siap di sebelum bencananya. Dan saat terjadi bencana mereka bisa segera melakukan apa yang harus dilakukan, pengungsian, segera melakukan evakuasi mandiri seperti itu. Dan setelah bencananya selesai, mereka bisa segera kembali lagi seperti kondisi sebelum bencana. Jadi tidak berlama-lama dalam kondisi yang terdampak bencana itu. Jadi itu Mas. Jadi menurut saya sih harus siapa saja tahu ilmu tentang penanggulangan bencana ini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Bay, apakah semua orang sudah tahu gitu? Karena kan tadi mungkin kita seperti disampaikan Mas Bayu, kita tinggal di daerah yang berisiko tinggi, maksudnya yang rawan bencana. Seperti minggu lalu sebagian Jabodetabek terjadi banjir, terus kemudian ada longsor dan lain-lain. Nah itu gimana menurut Mas Bayu, pengetahuan masyarakat Indonesia ini seperti apa sih untuk penanggulangan bencana ini? Iya. Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai bencana ini, menurut saya sih dibandingkan dulu ya Mas, dibandingkan saya masuk di BNPB itu sekitar tahun 2010, kemudian saya sudah mulai diterjunkan ke lapangan untuk melihat dan ikut untuk merasakan bagaimana penanganan bencananya. Saya rasa perbedaannya jauh. Jadi kalau sekarang ini sepertinya orang-orang sudah mulai aware, sudah mulai paham bagaimana menghadapi bencana, kemudian bagaimana mereka harus bersikap, mereka harus bergerak seperti apa ketika terjadi bencana. Jadi saya rasa sih sekarang sudah semakin bagus ya. Ya kalau dulu awal-awal saya masuk di BNPB itu mungkin kemampuannya masih 20%, sekarang itu udah lebih lah dari 50% mereka paham bagaimana menanggulangi bencana. Cuman seringkali memang kita tidak tahu bencana yang terjadi itu akan seperti apa. Kemudian terjadi di mana, kemudian skalanya berapa besar. Nah ini yang seringkali harus diperhatikan. Mungkin orang sudah siap misalnya menghadapi bencana banjir. Cuman karena mungkin bencana tidak tahu kapan, kemudian mereka juga mungkin terjadinya di saat mereka tidak, sehingga ketika terjadi mungkin mereka merasa merasa kalah kabut, merasa panik dan sebagainya. Itu wajar alamiah ya, manusiawi. Kita ketika kena bencana itu panik, meskipun kita udah diajarin seperti apa, panik pasti ada. Tapi ketika mereka diajari dengan ketika mereka tidak diajari, itu akan berbeda responnya. Mungkin kalau mereka tidak paham tentang menanggulangi bencana, tidak paham menghadapi bencana sebelumnya, mereka akan panik dan paniknya itu bingung harus ngapain. Nah, tapi kalau mereka sudah diajari, minimal paniknya bentar. Habis itu mereka ingat, oh harusnya seperti ini loh. Nah, gitu. Tujuannya sih itu Mas. Tapi kalau karena ya itu tadi
Dan sifat manusia juga seringkali kan lupa, sudah berkali-kali mungkin diajari sekali gitu aja, tapi begitu terjadi bencana yang terjadinya nggak mungkin nggak sehari 2 hari setelah pelatihan, mungkin bisa terjadi setahun atau 2 tahun setelah pelatihan, mereka lupa. Nah, inilah Hmm. fungsinya upaya apa namanya itu mengulang kembali, Hmm. merefreshing ilmu-ilmu yang sudah mereka peroleh saat pelatihan. Bisa dengan simulasi. Makanya setiap tanggal 26 April kita ada namanya Hmm. Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Itu Hmm. tujuannya untuk merefresh apa yang harus dilakukan oleh orang ketika menghadapi bencana di tempatnya seperti itu. Hmm. Jadi semakin diulang, semakin sering-sering diajari, lama-lama ingat Mas. Jadi ketika terjadi bencana, oh harus seperti ini. Paniknya lebih Hmm. dikit lah, Ah, enggak panik orang yang enggak gitu. siap. Oke, Mas Bayu, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Bayu selama tadi 10 tahun ya, 10 tahun dalam penanggulangan bencana ini, eh, yang paling penting diketahui oleh eh, apa ya, setiap orang itu apa sih Mas Bayu? Dalam dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana ini. Menurut Mas Bayu sendiri yang apa ya, ya kok yang core of the core ya gitu mungkin, atau intinya itu apa gitu. Core of the core ya. Mm-mm. Ahli intinya. Iya. Ya, Mas Dewo, yang harus pertama diketahui oleh orang itu ketika melakukan penanggulangan bencana, yang harus pertama kali itu mereka harus tahu Hmm. dia itu ada di mana, dia itu Hmm. tinggal di mana. Nah, habis itu kalau dia sudah tahu dia ada tinggal di mana, otomatis dia akan tahu wilayahnya itu rawan bencana apa. Hmm. Kemudian apa namanya, mungkin sejarah-sejarah Hmm. kejadian sebelumnya di tempat dia berada, kejadian-kejadian bencana sebelumnya, dia harus tahu. Hmm. Nah, kalau dia tinggal di tempat yang mungkin rawan banjir, misalnya, ya itu Hmm. dia harus apa? Dia harus punya kemampuan mencegah banjir bisa nggak? Kalau nggak bisa dicegah, mitigasi banjirnya bisa nggak? Bisa dengan Hmm. mitigasi struktural maupun non struktural. Misalnya kalau dia tahu wilayahnya itu rawan banjir, ya dia bikin misalnya rumahnya ditinggikan atau mungkin bikin penahan air atau tanggul penahan air gitu. Itu secara struktural. Kalau yang non Hmm. struktural, dia harus tahu ilmu Hmm. bagaimana mengevakuasi ketika terjadi banjir. Karena banjir kan nggak terjadinya nggak selalu pagi, nggak selalu siang, bisa tengah malam. Seperti kemarin waktu di apa namanya banjir Jakarta, itu kan Hmm. terjadinya tengah malam ya, tengah Hmm. malam. Nah itu apa yang dilakukan? Itu berarti Hmm. mitigasi yang non struktural. Kemudian Hmm. mereka juga harus tahu kesiapsiagaan bencananya di situ. Nah, wilayahnya itu punya nggak kesiapsiagaan? Misalnya kalau Hmm. kalau wilayahnya rawan banjir, punya nggak kayak alarm, kayak Hmm. pemberitahuan bahwa akan terjadi banjir, kapan banjirnya datang, ada nggak seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi, nah ini Bu Norma juga menjelaskan bahwa anak saya kelas 2 SD sudah tahu Hmm. loh aplikasi Inaris. Nah, ini Hmm. aplikasi Inaris ini penting nih. Jadi kalau kita nggak tahu wilayah kita ini rawan apa, kita itu berdiri di tempat yang rawan bencana apa, kita nggak tahu, buka saja aplikasi Inaris. Ini apa, Mas? Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya BNPB Hmm. yang bisa diunduh di Google Play Store atau di Apple Store ya. Di Hmm. situ nanti ketika kita aktifkan aplikasi itu, kemudian mengakses wilayah kita, lokasi kita akan menunjukkan bahwa lokasi kita ini rawan bencana apa. Hmm. Kemudian tingkatan kerawanannya tinggi, sedang, atau rendah. Hmm. Misalnya banjir tempat kita. Banjirnya itu tingkat risikonya, tingkat ancamannya tinggi, sedang, atau rendah. Nanti kalau tinggi, apa yang harus kita lakukan menghadapi Hmm. banjir itu dijelaskan di situ. Seperti itu, Hmm. Mas. Sehingga Jadi aplikasi membantu Inaris ya. ini penting sekali, Hmm. sangat membantu, betul. Oke, Jadi membantu itu seringkali kan tadi ya. kita bertanya-tanya, gimana? Hmm. Ya, maksudnya membantu itu apa namanya? Yang tadi Mas Bayu sampaikan. Pertama kan kita harus tahu tinggal di mana. Kemudian Hmm, wilayahnya itu rawan bencana apa. Misalnya saya nih hmm. tinggalnya di nama daerahnya itu Rawa Buaya. Jadi dulunya mungkin rawa-rawa ya kan. Otomatis ya banjir adalah hal yang mungkin akan kami hadapi dan ternyata benar pada tahun 2020
pas tahun baru itu selama 3 hari kena banjir. Kemarin ini minggu lalu itu jalanan depan rumah naik juga. Tapi memang benar sih. Jadi apa namanya, sejarah kejadian bencana itu sangat penting ya. Kayak misalnya tahun 2020 kan rumah kami kemasukan sekitar sebetis. Nah itu yang semua yang kami rapihkan ada di kardus. Nah, itu malah jadi apa? Kalau kardus kan sifatnya menyerap ya, sama plywood itu jangan jangan sekali-kali pakai itu karena itu baunya luar biasa kalau kena air. Nah itu akhirnya kami belajar dari pengalaman itu. Kami banyak berinvestasi di ini di apa tuh namanya Mas? Yang box-box itu loh, kabinet, bukan kabinet apa Oh ya? iya, seperti apa namanya Uh, kotak penyimpanan plastik ya, Iya, box gitu ya. nah Hmm. itu manfaatnya Kontainer. kontainer ya, saya mau nyari kontainer Kontainer lupa. ya. Nah itu kami sekarang pakai kontainer cukup banyak gitu. Manfaatnya ternyata kalau pas terjadi banjir beneran itu bisa untuk alas Mas. Jadi misalnya kasur dinaikin ke kontainer. Jadi ya Hmm. yang di dalamnya insya Allah aman karena kan sebetis. Nah kontainer kan ada yang lebih tinggi lagi ya. Nah itu ternyata itu terus kemudian. Nah, tapi tadi ada Mas Bayu, ya Mbak Mbak Yani, Mbak Noviorens ini luar biasa juga YouTuber ini. Nanti nggak tahu nih, saya mungkin akan undang juga. Oke, thank you Mbak Yani kontainernya. Terus kemudian Mas Bayu, tadi itu Ya. kan, sebentar ada dari Mbak Norma. Om saya yang di Rawabuaya rumahnya sudah dibangun tanggul, sudah mirip benteng. Wah ini luar biasa ini. Kalau rumah sendiri mungkin investasinya lumayan ya Bu ya. Tapi kalau saya kan ngontrak Bu, jadi Kontraktor. sayang sayang kalau untuk bangun rumah orang gitu. Tapi Mas Bayu tadi itu kan ada beberapa istilah yang mungkin para pendengar kayak radio, para ini apa namanya teman-teman yang ikut kita ini kan ikut maksudnya live kita ini kan mungkin belum paham ya. Misalnya tadi disebutkan ada mitigasi, kemudian ada kesiapsiagaan. Nah ini sebenarnya apa sih istilah-istilah itu gitu artinya gitu dalam bahasa yang mudah dipahami, misalnya mitigasi itu apa, kemudian kesiapsiagaan itu apa, terus tadi apa lagi ya, resiko resiko itu kurang lebih seperti apa maksudnya. Nah itu mungkin bisa dielaborasi Mas Bayu, silakan. Oke, baik. Ini jadi kayak kuliah nanti ini. Enggak deh. Sampai tidak. Jadi gini ya, Mas. Mas Dewo. Ya silakan. Intinya, inti, intinya kalau tadi kita melihat bahwa ketika terjadi bencana itu kita harus bersiap-siap lebih dulu. Mm-mm. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk menghadapi bencana ini adalah yang pertama namanya pencegahan, pencegahan terhadap Nah nah ancamannya, oke Mas. oke, ya Nah, ya. jadi kalau ancaman bencana itu bisa dicegah, bisa Mm-mm. hilang apa? Lakukan pencegahan. Pencegahan Mm-mm. itu bisa dengan cara penghilangan, bisa dengan cara untuk apa namanya menghambat sehingga ancaman itu tidak jadi kena ke orang. Contohnya, kalau misalnya di suatu bukit itu ada batu yang siap menggelinding ke Mm. pemukiman warga, Mm. upaya pencegahannya seperti apa, menurut Mas Dewo? Mm. Eh, Biar tidak Mungkin menggelinding. bangun sesuatu gitu ya, menahan, bangun penahan ya, bangun Nah, kalau sudah penahan. membangun, Hmm. kalau sudah membangun itu namanya mitigasi. Kalau di Hmm. pencegahan, kita hilangkan batunya bisa nggak? Biar nggak jadi ngelundung. Oh ya. Kita bom batunya, kita Oh, hilangkan oke batunya. oke. Ah, Nah, biar tidak jadi ngelundung ke pemukiman misalnya. hmm. Jadi kita hancurkan aja di atas. Nah, Iya iya. kalau bisa. Hmm. Tapi kan seringkali susah. Hmm. 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 Nah, kalau sudah susah, batunya tetap ada dan siap untuk sewaktu-waktu menggelinding, kita lakukan mitigasi. Nah, mitigasi Hmm. itu adalah upaya untuk mencegah agar ancaman atau apa namanya batu yang tadi misalnya itu tidak kena ke pemukiman. Hmm. Bisa kita. Nah, di mitigasi itu ada dua jenis, mitigasi Hmm. struktural dan non struktural. Kalau yang struktural tadi yang ini yang dilakukan Bu Nurma ini mitigasi struktural, membangun tanggul misalnya, Hmm. sudah mirip benteng Takeshi. Nah, ini kan mitigasi struktural ini, karena banjirnya sudah sewaktu-waktu datang dan nggak bisa dihilangkan. Nah, jadi banjirnya bisa datang,
Apa yang harus kita lakukan? Membangun tanggul. Itu struktural. Nah, yang satu lagi namanya mitigasi non struktural. Non struktural ini berarti bagaimana orang-orang yang mungkin kena tadi itu batu Hmm. yang mau menggelinding itu kita Hmm. beri pemahaman. Kita beri pemahaman bagaimana cara menghindar dari batu itu. Hmm. Bagaimana cara mengetahui batu itu sewaktu-waktu akan menggelinding. Nah, itu berarti dengan sosialisasi, dengan Hmm. cara memberikan pemahaman terkait dengan apa namanya, bagaimana mereka eh, apa namanya melakukan evakuasi mandiri kemana dan sebagainya. Nah, itu kan harus kita berikan pemahaman itu. Jadi kalau mitigasi struktural tadi hardware-nya, kalau Hmm. mitigasi non struktural software-nya yang kita berikan. Wow. Nah, kayak gitu mitigasi. Nah, Hmm. kalau Apa lagi? sudah Masih mitigasi ada? Oke, dilakukan, oke. Ah, ada kurang satu lagi. Kalau iya, oke, oke. mitigasi sudah dilakukan, ternyata batunya itu mau gelinding, sudah di depan mata mau gelinding, apa yang kita Hmm. lakukan namanya kesiapsiagaan. Siap. Hmm. Jadi kita harus siap siaga untuk menghadapi batu yang gelinding tadi. Caranya dengan Hmm. cara kita siapkan tempat pengungsian, kita Hmm. siapkan eh, alarm atau Hmm. early warning system, ya kan, bahwa untuk memberitahukan masyarakat tuh, batu ini udah mau gelinding nih, gitu. Nah, itu Hmm. kesiapsiagaan. Itu sudah di depan Hmm. mata ancamannya. Nah, itu Oke. cara untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan ini namanya manajemen risiko bencana, Mas. Bagaimana mengelola Wow. risiko bencana tadi. Ya, itu yang Wow. dilakukan om-omnya Bu Norma ini. Jadi ini Iya, ya. udah hidup berdampingan dengan bencana ini berarti. Hmm. Karena nggak mau pindah kan omnya, tetap maunya di rawa buaya. Ya sudah dibikin tanggul aja gitu. Iya, luar biasa ya. Apa namanya? Cukup panjang cerita untuk ini. Nah, Mas Bayu, tadi kan disampaikan bahwa perlu ada manajemen risiko untuk menghadapi bencana ini. Terus yang kedua, kita perlu juga misalnya memberikan pengetahuan kepada unsur pentahelix. Nah, hmm, oke, sebentar. Sambil saya mikir, sambil saya baca pertanyaannya. Desa tangguh bencana masuk mitigasi non struktural ya, Mas? Gimana, Mas Bayu? Hmm. Desa tangguh bencana? Betul sekali, iya. Betul. Di saat tangguh bencana itu betul, Bu Norma. Jadi termasuk mitigasi non struktural karena Hmm. eh, desa tangguh bencana itu berarti kan desa yang mampu menghadapi bencana. Nah, kalau dia mau jadi desa yang mampu menghadapi bencana dan tidak mau pindah dari situ desanya, ya sudah mereka harus eh, menghadapi bencana itu. Kita lakukan mitigasi non struktural dengan pemahaman kepada Hmm. masyarakat desa tersebut sehingga menjadi tangguh bencana. Nah, upaya-upayanya untuk membuat desa tangguh bencana itu juga bisa dengan mitigasi yang struktural juga, Nurma. Jadi, kalau orangnya kita pakai mitigasi non struktural untuk biar orangnya paham menghadapi bencana, untuk misalnya menghadapi bencana dengan pembangunan-pembangunan alat-alat apa mungkin dari penyiapan peralatan itu mitigasi struktural. Jadi bisa di combine antara mitigasi struktural dan non struktural. Gitu. Oke. Karena saya ingat pertanyaan saya tadi, Mas Bayu. Jadi Ya. tadi kan ada cukup banyak yang menjadi materi ya. Sorry kalau suara di belakang saya ini karena anak-anak masih bermain. Eh, eh, Cukup banyak materi yang harus disampaikan untuk mengenai penanggulangan bencana ini. Bukan hanya harus ini harus itu, tapi mulai dari resikonya, kemudian ancamannya, kemudian apa yang harus tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, termasuk juga cukup banyak juga sasarannya. Artinya tadi kan disebutkan pentahelix. Nah, Mas Bayu, uh, menurut Mas Bayu ini yang paling penting, apakah semuanya pentahelix itu kelima-limanya? Pentahelix itu kan 5 unsur ya, 5 unsur di masyarakat. Nah, apakah kelima unsur ini semuanya atau perlu ada yang diprioritaskan? Mhm. Misalnya Baik. seperti tadi itu, kalau misalnya saya nih atau omnya Ibu Norma yang ada di Rawabuaya, ini kan kami tinggal, maksudnya masyarakat ya berarti ya masyarakat berarti warga yang tinggal gitu. Artinya mungkin media nggak ada juga di sini. Kemudian siapa lagi Pentahelix atau silahkan Mas B, seperti apa sih
siapa yang harus diprioritaskan paling awal gitu, untuk pengetahuan ini? Iya. Jadi prioritas siapa yang Hmm. harus diselamatkan atau siapa yang harus paham Hmm. tentang bencana. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, contohnya dari penelitian setelah bencana di Jepang kalau nggak salah di ketika gempa bumi dan tsunami, Hmm. lupa saya tahun 95 kalau Kobe. nggak salah ini, ya di Kobe ya di Kobe. Hmm. Jadi ternyata eh, yang bisa menyelamatkan kita pertama kali itu Hmm. siapa, Mas? Nah, Siapa itu Mas Bay? ternyata adalah Saya sambil baca. kita. Pertama adalah tetangga kita ternyata. Oh, oke. Tetangga ya. Tetangga kita. Tapi kalau seandainya Nah, Mas, misalnya tetangga kita. rawa rawa buaya ini kan satu kompleks tetangga kena banjir juga piye Mas? Nah, ya berarti itu otomatis otomatis harus disiapkan, Mas. Tetangga Upaya-upaya tetangga untuk desa apa ya. namanya? Iya, tadi tuh Hmm. mitigasinya udah siap belum? Kalau udah Nah, sering kena, otomatis orang di lingkungan dulu. Nah, iya masyarakat iya. di lingkungan itu harus paham benar dulu. Nah, baru ternyata setelah itu adalah yang menyelamatkan kita, itu adalah orang lewat. Hmm. Hah? Orang Orang lewat? lewat. Orang lewat, ya. Nah, karena dia pas lewat saat itu, pas kita kena bencana, dia mau nolongin. Nah, yang Hmm. ketiga barulah petugas. Iya iya, oke oke. Tapi Nah, orang barulah lewat ya. petugas. Ah, Oke. iya. Nah, makanya yang makanya dari situ kita harus memprioritaskan dulu masyarakatnya, Mas Dewo. Hmm. Jadi masyarakat itu harus tahu bagaimana upaya menghadapi bencana di wilayahnya. Karena kalau seringkali berharap pada pemerintah, pemerintah Hmm. juga yang diurusin banyak. Kemudian juga mereka juga tidak berada di situ seringkali ketika Hmm. terjadi bencana misalnya. Nah itu otomatis kita harus perkuat dulu individunya Hmm. masyarakatnya dulu. Hmm. Nah itulah yang utama. Baru setelah itu pemerintah harus diperkuat juga karena di sini yang nanti yang menangani bencananya. Kemudian juga Hmm. kenapa kita masukkan di pentahelix itu unsur akademisi, kemudian Oh iya. media massa, pers, ya kan, kemudian dunia usaha. Padahal itu kan bagian dari masyarakat kan. Iya, betul Hmm. betul betul. Tapi kita pisahkan, padahal dimasukkan ke masyarakat juga bisa, tapi kita pisahkan karena dunia usaha ini punya yang namanya CSR atau Hmm. mereka punya yang namanya anggaran lah untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Nah Hmm. ini sehingga mereka bisa lah untuk mempersiapkan terlebih kemampuan mereka. Kemudian akademisi mereka punya pemahaman, mereka punya apa namanya ilmu untuk bagaimana upaya menanggulangi bencana. Dan kalau media massa inilah yang harus kita pisahkan karena kita tahu bahwa media massa ini yang garis depan yang Hmm. memberitakan bencana sehingga jangan sampai salah lah dalam memberitakannya. Sehingga Hmm. otomatis kalau kita mau semuanya harus diberikan pemahaman penanggulangan bencana. Tapi kalau mau prioritas Hmm. masyarakat dulu deh, Siap. karena mereka yang langsung ngadepin, Mas. Nah, kalau di lingkungan Mas Dewo kemarin di Rawabuaya ketika terjadi banjir, Mas, apakah langsung ada tim SAR yang hadir ketika terjadi banjir? Eh, saya kurang tahu ya, tapi kalau tim sel nggak, tapi kayaknya nggak ada sih. Tapi kemarin itu cukup bagus ya. Jadi misalnya malam-malam itu ada kayak Mhm. semacam sirine, terus kemudian Mhm. pemberitahuan posisi muka air, terus kemudian warga diminta untuk waspada gitu. Jadi meskipun kita belum tahu ya apakah benar-benar akan datang airnya atau enggak gitu ya, tapi paling enggak secara psikologis sepertinya BPBD DKI Jakarta yang memberikan informasi itu jadi dia muter-muter pakai mobil mungkin ya, karena saya cuma dengar Mhm. nggak terlalu jelas gitu, tapi kemudian diulang lagi pemberitahuan itu melalui masjid. Jadi sepertinya sudah cukup apa ya, nggak tahu saya, mungkin itu masuk ke kesiapsiagaan ya Mas ya, jadi Iya, sudah siap memberi jaga. peringatan ya. Kurang lebih itu sih Mas pengalaman minggu lalu, Nah, dan itu lebih apa ya, lebih bagus dari yang tahun sebelumnya kalau menurut saya, karena yang tahun sebelumnya itu nggak ada ini, nggak ada informasi. Cuma anehnya yang minggu kemarin itu kan nggak ada hujan Mas di tempat kami. Nah, cuman airnya menggenang gitu. Itu juga aneh juga sebenarnya, saya bilang. Nah, ini sebenarnya eh,
termasuk juga ini Mas Bay. Tadi kan disampaikan seseorang perlu mengetahui wilayahnya ya. Misalnya saya Ya, tinggal di Rawabuaya, resiko banjir, kemudian genangannya tingginya sebesar ini gitu. Tapi ada beberapa hal yang sepertinya luput juga dari kami gitu. Meskipun kami mengetahui sejarah, tapi ternyata ada beberapa, misalnya bukan di tempat saya sih, tapi di tempat ya, sebenarnya di tempat saya karena kemarin itu kan nggak banjir ya, tapi ada satu tanggul yang jebol kata tetangga saya itu. mhm. Makanya itulah air yang dari sungai yang kemudian menggenang di tempat kami. Sementara hujannya sendiri di mana saya nggak tahu. Tapi ya mungkin asumsinya ya di Bogor atau di Depok gitu ya. Nah, tapi kemudian Iya, ada juga di misalnya di tempat lain di Bekasi atau kemudian di mana lagi itu ya yang selalu artinya sebelumnya itu dia nggak separah itu gitu, tapi kemudian pada suatu ketika dia bisa tinggi sekali. Nah ini gimana Mas Bay? Kalau maksudnya kan berarti sejarah yang selama ini terjadi ternyata beda gitu ya. Nah ini mungkin ada pemikiran nggak Mas Bay? Apa yang mesti dilakukan kalau terjadi seperti itu gitu? baik. Jadi kita tahu Mas Dewo bahwa eh, banjir Jakarta, banjir di apa Bekasi dan sebagainya. Ini kan Mm-mm. eh, bukan karena faktor hujan di wilayahnya Mas Dewo. Hmm. Nah, ini kan karena seringkali kan kita tahu bahwa wilayah Jakarta, Bekasi, Mm-mm. kemudian Tangerang itu kan wilayah rendah, wilayah hilir Mm-mm. dari Mm-mm. sungai kan yang menuju ke Mm-mm. laut. Nah, otomatis seringkali banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek lah terutama itu bukan karena ya mungkin curah hujan berpengaruh, tapi Mm-mm. seringkali di Jabodetabek nggak banjir, di Mm-mm. apa di Jakarta nggak banjir, di Bekasi nggak banjir, tahu-tahu maaf maaf di Bekasi nggak hujan, Hujan. di Jakarta nggak hujan misalnya, Mm. tapi tahu-tahu kok banjir gitu loh. Ya, ya, Nah ya. itu Ya karena kan itu. memang ya itu Pertanyaan aliran saya. air dari hulunya. Mm. Nah, otomatis apa upaya dari masyarakatnya? Yang tadi Mm. kalau kita lihat bahwa ada upaya kesiapsiagaan dari pemerintah setempat untuk menginformasikan ke masyarakat lewat toa, lewat masjid, kemudian Mm. berkeliling. Nah, memberitahukan bahwa di Bogor mungkin sedang hujan, kemudian nanti berapa jam air akan nyampe di Jakarta atau nyampe Mm. di Bekasi Mm. misalnya. Nah, itu penting sekali upaya Mm. kesiapsiaga seperti itu sehingga masyarakat tidak Kaget. panik, tidak Ya. panik ya tidak kaget lah, tidak kaget Mm. ketika apa diberitahukan seperti itu sehingga begitu ada pemberitaan mereka langsung mungkin upaya-upaya mungkin mereka melakukan evakuasi mandiri kah atau mereka menyiapkan diri untuk menghadapi bencana itu. Nah, itu yang diperkuat Mas Tio karena kita nggak tahu kapan terjadinya bencananya ini kemudian juga eh, seringkali juga nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu kok banjir gitu. Nah Mm. itu yang pasti ada penyebabnya. Nah itu dia. Jadi yang tadi itu makanya upaya pra bencana ini penting sekali. Mm. Jangan kita utamakan di tanggap darurat karena kalau sudah tanggap darurat kita udah nggak bisa melakukan Mm. apa-apa selain melakukan evakuasi, kita Iya. melakukan penyelamatan. Nah, untuk mempersiapkan evakuasi tadi, mempersiapkan penyelamatan tadi, itu yang dilakukan pada tahap pra bencana. Kita Mm. upayakan pencegahan, kita upayakan mitigasi, kita upayakan kesiapsiagaannya kuat. Nah, itu Mas Dewo. Jadi mulai Oh sekarang iya. lingkungannya harus siap menghadapi itu sewaktu-waktu gitu. Tapi benar sih Mas, karena eh oke, ada pertanyaan dari Ibu Norma lagi. Bagaimana kalau di tingkat RW RT sudah menyiapkan perahu karet untuk evakuasi warganya masing-masing? Nah, mantap itu ya kalau itu udah ada. Iya, ini yang kita harapkan seperti ini nih. RW RT-nya sudah siap ini. Hmm. Kalau kemarin ketika saya turun di daerah Pesanggerahan di Jakarta Mm-mm. Selatan itu mereka nyiapkannya eh, apa namanya itu Mas ban-ban bekas. Karena kalau Hmm. nyiapkan perahu karet nggak ada, mereka nyiapkan ban-ban bekas. Jadi untuk Hmm. mengevakuasi sekaligus untuk pegangan kalau Hmm. terjadi banjir. Iya, Nah iya, itu. iya. Jadi di rumah Eh, penduduk itu selalu ada ban-ban gitu seperti itu. oke, oke. Ya. Cuman memang ini ya, maksudnya
pengalaman saya tahun 2020 yang benar-benar kebanjiran itu bingung juga sih Mas, karena yang pertama nggak tahu kemana mau evakuasi. Jadi di lingkungan kami ini tempat evakuasinya di mana sih? Nggak tahu. Ya untungnya nggak sampai apa ya, nggak sampai dalam banget gitu. Tapi kalau misalnya semakin tinggi, nah itulah yang kadang-kadang membuat orang, saya sebagai apa ya, kayak mungkin boleh dibilang bukan korban juga ya, karena kan cuma sebetis ya di dalam rumah, tapi di depan rumah sih udah sepinggang ya. Cuman maksudnya sebagai yang mengalami ini kadang-kadang untuk menentukan misalnya di kompleks sebelah itu ada namanya kompleks Green Garden, isinya orang-orang kaya semua. Mereka juga sudah siap di lantai 2 gitu. Nah ini justru yang kadang-kadang kan karena kan membutuhkan tetap membutuhkan bantuan kan, maksudnya misalnya makanan dan lain-lain itu yang harus dikirim melalui itu tadi perahu karet itu. Tapi intinya adalah eh, bagaimana caranya kita menentukan harus evakuasi gitu. Karena kalau saya dari pengalaman itu, saya itu mau evakuasi sebenarnya, cuman kemana ya? Karena nggak tahu gitu, maksudnya tempat evakuasinya di mana, kemudian kalau misalnya harus ke sana itu lewat mana. Nah ini mungkin seperti yang Bu Norma sampaikan ya, jadi rasanya sarana, misalnya perahu karet, kemudian tujuan, maksudnya tempat evakuasi, terus kemudian apakah di sana itu sudah tersedia layanannya, misalnya apa ya di sana ada MCK-nya, ada air bersihnya, terus keamanannya bagaimana, termasuk juga kalau barang-barang yang saya tinggalkan di rumah seperti apa. Nah ini kira-kira itu yang menjadi pertimbangan. Mungkin kalau saya tahun lalu menjadi yang mengalami itu, kayaknya itu Mas Bay yang apa yang menjadi pertimbangan saya untuk akhirnya tetap stay tune di rumah sambil bolak-balik keluar masuk lihat air. Gimana menurut Mas Bay? Iya. Itu tadi Mas. Uh, Makanya upaya-upaya yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi itu harusnya sudah dipersiapkan dengan matang seharusnya. Karena kalau kita lihat, saya yakin orang pasti akan kebingungan ketika terjadi bencana itu. Mas Tiwo bingung. Tahu-tahu air kok naik, kemudian saya harus lari kemana? Apakah saya harus berdiam di lantai 2 terus? Kan kita nggak tahu ketinggian air akan sampai berapa. Itu banyak daerah yang sampai lantai 2 pun kelelep gitu loh. Nah, itu mungkin ini ya, kalau pemerintah daerahnya belum paham, mungkin dari masyarakat sendiri mungkin bisa dipahamkan ke mereka, ke pemerintah setempat, mungkin Pak RT Pak RW ya, Pak RT Pak RW lah paling dekat kita. Siapkan tempat evakuasi kalau terjadi banjir ini kemana? Apakah mau jadi kan kalau daerah itu kan pasti ada ya daerah yang aman atau jarang kena banjir, ketika daerah yang lain banjir di situ nggak banjir. Itu kita bisa berkoordinasi dengan daerah tersebut untuk menentukan titik pengungsian misalnya di situ. Nah, atau kalau memang nggak ada lagi tempat ya bagaimana mengupayakan mitigasi struktural berupa pembangunan tempat evakuasi sementara TES apa itu yang tempatnya itu tinggi, kemudian bisa dijangkau oleh masyarakat secara segera, seperti itu. Nah, ini nggak bisa kita lakukan pada tahapan tanggap darurat, Mas. Iya, udah panik semua. Untuk memikirkan ini, memikirkan ini berarti sebelum bencana harus disiapkan juga. Makanya upaya dari RT RW ini, nah pas sekarang inilah agak yang harus diupayakan. Kira-kira nanti kalau mau mengungsi kemana, kemudian apa yang harus dipersiapkan di pengungsian. Nah itu sekarang ini, bukan jangan nunggu-nunggu nanti waktu kalau terjadi banjir. Tapi kemarin Mas Dewo dari tahun 2020 dengan yang sekarang nggak kena ya? Kena juga cuma depannya, depan. Maksudnya di jalanan toh. Di jalanan toh. Itu kira-kira udah tahu belum mau mengungsi kemana? Nggak tahu. Mau mengungsi kemana? Tetap nggak tahu. Ya jadi mungkin karena di sini santai ya, maksudnya hanya kayaknya udah biasa, maksudnya udah kayak itu tadi yang hidup harmoni dengan resiko itu. Jadi
Maksudnya, oke, 1-2 hari kita kena banjir, nanti paling habis itu udah ini, kemudian bisa apa kembali beraktivitas. Jadi memang agak agak santuy sih kalau di sini gitu. Iya, ya itu. Nah, Ya tapi mm-mm. jangan santuy-santuy banget. Jadi yang Iya harus sih, disiapin lah dari sekarang iya, karena betul kita nggak betul. tahu kan. Mm-mm, Kalau alhamdulillah kita masih alhamdulillah ya. mm-mm, 2021 masih sepinggang. Tapi mm-mm, nggak perlu mm-mm. harus ngungsi. Tapi kalau coba kalau sudah sampai 2 sampai 3 meter, mau Iya, tidak mau kita akan mengungsi. Tempat pengungsiannya udah disiapin belum? iya. Kayaknya Itu itu belum eh, uh, belum sampai ke lingkungan gitu. Oke, Mas Bay, nah itu yang penting. Ya. ini sangat menarik ya. Nggak terasa sudah 45 menit. Saya mungkin uh, nggak tahu ya, karena uh, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, silahkan di kolom komentar untuk Mas Bayu. Uh, tapi mungkin kita akan bergeser topiknya, bukan lagi tentang bencana-bencana, karena saya nggak akan menyita terlalu banyak waktunya Mas Bayu, mungkin hanya 1 jam saja. Terima kasih banyak teman-teman juga Mas Bayu. Nah ini yang penting juga ini Mas Bayu. Jadi pada saat pandemi ini kan banyak orang yang mengalami kesulitan kayak ya katakanlah kesulitan keuangan ya, karena banyak yang biasanya bisa dilakukan dengan bebas, misalnya bepergian, terus kemudian mungkin dinas atau perjalanan ke daerah, kemudian berbisnis dan lainnya kan nggak nggak bisa seleluasa ya pada saat pandemi ini. Nah kebetulan saya tahu Mas Bayu ini punya namanya BP Snack Shop. Uh, ini ini tuh apa gitu ya. Terus kemudian apa yang sajikan di situ, terus kemudian bagaimana kalau orang pengen sesuatu yang ada di situ. Monggo Mas Bay, ini kebetulan juga mungkin teman-teman banyak yang tertarik untuk punya side job atau side apa ya, side hustle atau pekerjaan sampingan atau apapun itu yang mungkin bisa menambah pundi-pundi atau bisa menjaga dapur tetap mengepul pada saat yang sulit ini gitu. Nah, kebetulan Mas Bayu ini kan salah satu praktisi untuk jualan online juga, kalau lagi nggak ngajar gitu ya. Mungkin bisa dibagikan itu tadi, BP Snack Shop itu apa, kemudian, monggo Mas. Baik. Ya, Mas Dewo. Ya, ini kan sebenarnya usaha-usaha kecil-kecilan dari istri saya sih sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita usahanya offline. Jadi offline yang kita Oke, oke. seringkali eh, jual ke tetangga, jual ke apa teman-teman atau siapa saja yang mau. Tapi begitu apa namanya pandemi ini kan kita tidak bisa saling interaksi secara langsung ya. Jadi orang mau ketemu, apalagi awal-awal dulu ya, awal-awal pandemi tahun bulan-bulan Ya, Maret, setahun lalu. April 2020 itu tahun lalu ya, itu kan Hmm, kita seperti ketakutan, mau betul. beli keluar rumah ketakutan, kita beli Hmm, ketakutan, meskipun sekarang juga harusnya tetap ketakutan. Tapi saat itu kan lebih banyak, kita pun nggak tahu harus ngapain kalau dulu ya. Nah, betul. akhirnya otomatis penjualan menurun. Hmm, Nah, sempat nggak ada yang beli dan sebagainya. Akhirnya saya punya ide, hmm, eh, bagaimana kalau kita jual secara online, hmm. secara Nah, online yang dijual pada. ini apa Mas Bayu? Dari tadi nggak diceritakan. Nah, yang jual sebenarnya ini adalah snack-snack sih, Mas. Ada makanan Oh, ringan, kemudian kita jual-jual apa namanya lauk-lauk instan. Istri wis. saya jual lauk instan seperti gudeg, kemudian Oke. kita juga ada apa namanya abon, Nah, sambel, kemudian makanan ringannya juga makanan-makanan ringan yang nggak dijual di pasaran sih. Jadi kita emang hmm, seperti eh, apa ya, nang seperti maici lah, maici atau oh, oke. basreng, ada nah, seperti itu yang di pasaran memang susah sih. Apa jarang-jarang yang dijual di. Jadi kita lebih ke arah situ. Itu Oke, pun sebentar Mas Bay, sebentar. sambil sambil silakan. Oke, siap-siap. Mas Bay, kemarin tuh kalau nggak salah waktu kita janjian ini mau ada giveaway. Itu jadi apa nggak, Mas Bay? Ah, itu. Silakan, silakan. Mekanismenya seperti apa? Iya, iya, iya. Enggak, saya Boleh, dari boleh. tadi. Boleh, Iya, iya. Jadi boleh, ini boleh. Iya. teman-teman semua yang sudah dari tadi gabung, ada Ibu Norma, kemudian saya lihat ada Ibu Norma,
Nurma Miryani Samsiah, kemudian ada Ibu Sugiwati Yusi, kemudian ada Ibu Novi Orange. Nah, ini sepertinya dari tadi join terus nih. Kira-kira kalau ada giveaway, mau nggak ini ibu-ibu bertiga? Nggak tahu deh saya Nanti bisa, berapa ya. berapa yang disiapin ini sama Mas Bayu nih. Tapi ini mungkin Oh, menarik. boleh, boleh. Wah, ini ada mau nih Oh, ini giveaway-nya. ada yang Boleh, mau Bu boleh. Nurma. Kita siapkan nanti. Oke, Bu Nurma mau, terus kemudian Bu Sugiwati kenal Mas Bayu? Saya kurang. Oh iya, iya. Ya, Bu Sugiwati. Kemudian Mbak Yani, Mbak Novi Orange. Apakah mau Iya. ada giveaway? Boleh, boleh. Nanti Oke, nanti oke, saya oke. kirim langsung nih nanti kalau yang sudah sering yang sudah bergabung dari Oh, mau tuh tadi ini. katanya Mbak Iya, Yani itu. iya. Oke, ya Mekanisme Mas. seperti apa langsung dikirim? Ya karena cuma tiga sih. Mbak siapa? Mbak Yani, Ibu Nurma, sama Bu Sugiwati tadi. Kalau misalnya Mas Oke. Bayu berkenan. Siap, Jadi oke. silakan. Jadi selamat ya, Ibu Nurma, Mbak Mhm. Yani, dan Ibu Sugiwati mendapatkan giveaway dari BP Snack Shop. Ini toko. Wih. Ini baru sekali saya juga ada giveaway ini. Cuman ya oke. Terus gimana Mas Bay? Boleh. Tadi kalau misalnya mungkin pertanyaannya jadi sudah ketahuan ya Mas Bayu ini mempunyai bisnis online berupa makanan-makanan ringan, terus kemudian lauk-lauk instan. Tapi bukan mie instan ya, tapi apa ya kayak gudeg macam-macam itu. Kaleng, Nah, gudeg kaleng kayak gitu. oke. Wow, luar Hmm. biasa. Tapi nggak boleh milih ya, kayaknya ya. Terserah Mas Bayu aja ya, Nah, ibu-ibu itu. ya. Ini apa ya, pokoknya terserah Mas Bayu aja ya yang dikasihnya gitu. Atau Nah, itu lagi dicariin tuh tuh. kayaknya. Ini contohnya Apa tuh ini Mas? cuanki nih. Nah, Wush, cuanki instan. cuan kiki Tuh. apa tuh? Bakso, bakso. Oh, bakso. Oke, 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 oke. Wah, Bakso, saya suka bakso. tiga, tiga Oh, suku tuh. aja. Nah, ini jadi Mas Oke, Dewa desain. luar biasa ya. Ada gitu-gituan ya. Oke. Nah Mas Bay, masih 8 menit lagi nih. Kalau misalnya teman-teman ini yang hadir ini pengen juga misalnya entah itu berjualan online atau menjadi apa ya reseller dari BP Snack Shop siapa tahu atau ingin apa ya mencari tambahan penghasilan melalui online ini kira-kira apa Mas? Ada tips-triksnya nggak Mas untuk melakukan hal itu? Misalnya Iya, apa sih yang perlu disiapkan? Kemudian uh, misalnya apakah harus di Facebook, di IG atau di mana gitu? iya. Jadi gini, Mas Dewa, sebenarnya yang utama, Hmm. yang paling paling penting di sini adalah kemauan. Nah, satu. Hmm. Kalau sudah ada kemauan, pastilah akan fokus ya, jadinya apa bersungguh-sungguh lah nantinya untuk bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah mau belajar bisnis online. Nah, karena seringkali orang, tapi kalau sekarang sih saya rasa setiap orang tahu ya apa itu Tokopedia, Hmm. apa itu Oh, oke. Shopee. Oh Nah, ya. itu Oh sekarang itu ya. sudah zaman apa ya dimudahkan lah kita mas. Jadi nggak harus Jangan bikin lupa toko sendiri, kita nggak harus bikin. Ya, gimana? itu apa maksudnya Gimana, Mas? di mana bisa dapetin itu tadi snack-snacknya itu Mas? Oh, kalau misalnya ini kan nanti saya upload jadi IGTV, jadi mungkin ada orang yang akan nonton entah kapan gitu ya. Tapi kalau pengen dapetin snack-snack atau apapun itu dari BP Snack Shop, caranya gimana Mas? Ya, toko saya itu ada di dua platform, di Tokopedia Wow, dan luar biasa. Tokopedia dan Shopee. Nah, di Oke. situ bisa di search saja toko online-nya Hmm. BP Snack Shop. BP Oke. Snack camilan, BP Snack Shop. Nah, di situ Oke. bisa bisa ketahui apa saja, kemudian deskripsinya apa saja dan bisa langsung dipesan di situ. Nah, Oke. sekarang belajar Tokopedia bagaimana berjualan di Tokopedia atau Shopee ini gampang sekali Mas Dewo. Jadi dan yang Hmm. terutama gratis ya. Jadi nggak ada Hmm. biaya dari Tokopedia atau Shopee yang dibebankan ke penjual Hmm. apa namanya. Jadi kita tinggal masukkan aja, kita daftar saja di Tokopedia atau Shopee itu atau di platform-platform belanja online yang lain. Kemudian dari Hmm. situ tinggal setelah kita terdaftar tinggal kita masukkan saja produknya.
Saya masukkan produk, Hmm. deskripsinya produk, gambar-gambarnya yang semenarik mungkin, kemudian Hmm. harganya berapa, jadi harganya Hmm. bersaing ya, jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah juga nanti orang itu berpikiran harga rendah itu nggak selalu bagus ya. Nah, tapi itu kok rendah sekali, bener nggak gitu. Kalau terlalu Hmm. tinggi, kemahalan. Jadi yang bersaing Hmm. aja dengan tidak jauh-jauh dengan yang lain, toko yang lain. Dan tokonya itu sangat banyak Hmm. sekali ya di situ. Yang di Tokopedia maupun Shop ini ya saingan kita nggak hanya satu dua toko tapi bisa ribuan toko. Nah, Wow. kemudian dari kita juga, nah jangan khawatir kalau misalnya kita itu pertama kali jualan, modalnya dari mana, Hmm. kemudian nanti harus nyetoknya seberapa, nyetoknya di mana, perlu gudang kah gitu. Sekarang itu ada berbagai apa namanya alternatif untuk berdagang. Kita bisa, kalau namanya reseller berarti kan otomatis beli dulu kan, beli dulu di Hmm. penjualnya, kemudian kita stok, baru kita jual. Ada yang sekarang namanya dropship. Nah, dropship itu Oh, berarti kita oke. nggak perlu, nah, kita nggak perlu membeli dulu, Mas Dewa. Membeli dari penjual nggak perlu, Oh. tapi kita berhubung kita berkoordinasi, kita punya koneksi dengan Hmm. penjual itu. Jadi ketika nanti ada orang yang beli di toko kita, kemudian kita Hmm. beritahukan ke penjual ini, tolong kirimkan ke orang tersebut yang beli. Jadi kita Hmm. bayarnya ke penjual itu, barang yang Hmm. barang itu di stok oleh penjual itu, barang disimpan oleh penjual itu, dan penjual itu yang mengirimkan ke orang yang beli di kita. Berarti nggak repot sama sekali ya, Mas ya? Nggak repot, nggak repot. Makanya Hmm. sekarang itu jangan berpikir bahwa bisnis itu harus beli barang, harus cetak barang, kemudian kita jual di situ, tapi kita bisa memanfaatkan penjualnya untuk penjual itu yang menyetok barang, kemudian penjual itu yang meng-packing barang, kemudian mengirimkan ke pembeli kita ya, dengan harga kita. Nah, otomatis kita beli di penjualnya, harganya lebih rendah dari harga kita. Hmm. Jadi biar ada margin Oh, oke. keuntungan di situ. Tapi Siap, siap. margin keuntungannya akan lebih besar kalau kita nyetok sih. Karena Iya, kalau iya, iya. dropship itu kan nggak mungkin penjual itu terlalu menurunkan, karena dia harus mengemas juga, harus mengirimkan juga, seperti itu kan. Iya, iya. Saya Jadi kira itu mas. dropship itu kayak ini loh, apa namanya, JNE, terus apa itu, yang ninja gitu-gitu, dropship. Bukan itu ya, ternyata Itu ya. bukan dropship, itu kurir Oh, itu kurir ya. yang Oh, mengantarkan oke, oke. barang kita itu. Salah saya berarti. Nah, Mas Bay, ini kita menjelang 3 menit terakhir nih. Karena saya ada pesan sponsor dari Prudential. Saya kan kalau Mas Bayu jualan online, saya agen asuransi. Nah, Mas Bay, saya pengen tahu dong Ya. pendapatnya mengenai asuransi itu seperti apa sih, Mas Bay? Sorry, ini kejutan, saya lupa kasih tahu. Saya nggak terkejut mas dengan asuransi. Saya sudah Oke, sering oke, ikut oke. asuransi. Jadi menurut saya sih asuransi itu perlu. Asuransi perlu. Nah, oke. Saya ikut juga beberapa asuransi. Mungkin karena sekarang kondisi pandemi ini, berarti ya otomatis asuransi kesehatan yang paling utama ya di sini Mas Dewo. Hmm. Jadi eh, tujuannya apa kita mengikuti asuransi ini kan, sebenarnya kita kalau di manajemen risiko bencana itu mengalihkan risiko namanya. Jadi Oh, risiko oke. yang harusnya kita tanggung, kita alihkan ke pihak asuransi. Hmm. Ya, jadi sehingga ketika nanti misalnya terjadi apa-apa dengan kita, mungkin Hmm. mungkin kecelakaan atau kita sakit Hmm. atau bagaimana. Nah, itu seringkali kan biayanya banyak. Kemudian Hmm. juga belum tentu kita pas ada uang saat itu, pas saat kita Ya. mengalami kecelakaan. Dengan mengikuti asuransi ini diharapkan kita tuh terbantu. Misalnya ketika sakit ada yang mengcover, nah seperti ada mengcover biayanya, sehingga orang yang sakit bukannya tambah sakit karena ngurusin biayanya, tapi lebih tenang lah karena udahlah nanti yang cover. Jadi menurut saya itu asuransi penting ya, penting ya untuk apa namanya kita miliki gitu mas. Jadi ya ikut asuransi juga gitu. Jadi nggak kaget juga. Padahal mau saya prospek. Ya, oke, sebelum Baik. kita lanjut, jadi Ya. itu tadi ya teman-teman, pesan dari sponsor saya.
asuransi menurut Mas Bayu sangat penting. Jadi kalau teman-teman, terutama yang bekerja dalam penanggulangan bencana, tertarik untuk misalnya mendapatkan asuransi jiwa ataupun kesehatan, boleh DM ke saya. Sorry, ini karena memang ada pesan sponsor. Kemudian Mas Bay, terakhir ini udah jam 10, saya mungkin mohon maaf sekali mengganggu waktunya, jadi biar nggak berlama-lama. Jadi mau biar 2 nggak jam juga boleh, berlama-lama. mau 3 jam, tapi nggak ada yang nonton lah. Apa? Mau 2 jam boleh, 3 jam, tapi habis itu kita sendirian Waduh. ngobrolnya. Enggak lah, mungkin teman-teman juga bosen juga nanti. Tapi ini Mas Bay, saya pengen tahu ini kalau di sesi WWF ini, Weekend with Friend, di bagian akhir itu selalu saya tanya, apa sih 3 hal yang saat ini sedang terpikir oleh Mas Bayu dan kenapa? Cukup jelas ya pertanyaannya. Jadi apa 3 hal ya? Yang terpikir, yang saat ini sedang terpikir dan kenapa? Oke, itu aja. 3 hal. 3 hal itu bukan 3 kata kan? Lebih panjang kan? Ya, up to you. Oke, yang pertama ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena itu banyak kita tahu, karena pandemi ini pasti banyak orang yang lebih susah lah hidupnya daripada sebelum pandemi, kemudian harus mengorbankan semuanya ya, baik fisik maupun untuk menghadapi pandemi. Jadi yang pertama jangan menyerah. Yang kedua terus berbagi. Ya, jadi apa saja sih berbagi itu, bisa uang, bisa makanan, bisa ilmu dan sebagainya, terus berbagi, karena kita tahu berapapun jumlah yang kita bagi, itu nanti pasti nggak akan mengurangi harta kita, nggak akan mengurangi kemampuan kita, sehingga dengan berbagi pun orang akan terbantu. Ya. Jadi jangan menyerah, terus berbagi, dan yang terakhir yang terakhir tetap hadapi dengan senyuman, hidup dengan senyuman. Nah, jadi itu. Jadi karena kita tahu hidup ini adalah perjalanan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi kalau kita hadapi dengan kesedihan, mau akan sedih selamanya kah? Nah, seperti itu. Kalau kita hadapi dengan senyum, ya kita senyum selamanya. Masalahnya tetap akan datang dan kita akan berusaha untuk terus menyelesaikan masalah itu, tapi jangan sampai itu membuat kita ya tadi itu akhirnya jadi menyerah, akhirnya jadi tidak mau berbagi. Jadi jangan menyerah, terus berbagi dan hadapi hidup dengan senyuman. Oke. Siap. Itu aja, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bay. Sekali lagi sudah 1 jam. Nanti untuk teman-teman yang mendapatkan giveaway akan langsung dihubungi oleh Mas Bayu ya, atau boleh kirim DM juga ke Mas Bayu. Kalau belum follow Mas Bayu, perlu follow dulu di apriyuanda.bayu. Terus kirim DM, Mas, saya menang giveaway acara IG Live gitu. Terus kemudian luar biasa, ini kita sudah belajar mengenai resiko bencana, bagaimana yang pertama adalah mengenai Widya Iswara, apa itu Widya Iswara, pekerjaan Mas Bayu sehari-hari, kemudian mengenai berbagai upaya sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kalau bencana terjadi di tempat Anda. Dan yang terakhir, kita juga belajar mengenai bisnis online dari praktisinya langsung, dari Mas Bayu langsung. Kemudian 3 pesan dari Mas Bayu, jangan sampai dilupakan, jangan menyerah, terus berbagi, dan hadapi dengan senyuman. Oke. Dengan itu berakhir sudah live kita. Salam tangguh. Oh ya, salam tangguh. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah bergabung dengan kami malam ini, luar biasa. Jangan lupa mungkin minggu depan saya ada teman yang lain lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Bay. Thank you ya. Terima kasih Mas. Ya, kami persilahkan kalau live. Ya, sampai bertemu di kantor. Bye bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal klik silang itu aja Mas Bay.
Oke, siap. Ya, ya, siap. Oke, ya. Itu tadi teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya dan dengan Mas Bayu dalam acara Weekend with Friend. Jangan lupa untuk memantau terus. Mungkin minggu depan saya punya tamu yang lain lagi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Terus kemudian tadi yang menerima giveaway, silahkan berhubungan langsung dengan Mas Bayu. Kalau belum follow, silahkan di follow Mas Bayunya. Terus jangan lupa juga kunjungi blog saya ya di pinuji.net. Di sana bisa dibaca berbagai hal mengenai ada kepemimpinan, ada penanggulangan bencana, ada apa lagi ya. Saya nulis banyak di blog saya pinuji.net. Silakan dibaca-baca. Saya tunggu masukan, saya tunggu komentarnya, saya tunggu requestnya apa yang perlu ditulis. Um, dan itu saja, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Dan 3 hal yang juga disampaikan oleh Mas Bayu tadi saya sangat setuju. Jangan menyerah, terus berbagi, dan hadapi hidup dengan senyuman. Sampai ketemu, bye-bye. Assalamualaikum.